Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa adalah kemampuan mengubah tongkat menjadi ular hingga membelah lautan. Nabi Musa termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi sebab memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi Fir'aun. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh raja bernama Fir'aun yang terkenal zalim. Ia dikenal sebagai raja yang sombong sewenang-wenang hingga memperbudak penduduknya. Pada puncaknya, Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas seizin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, Raja Fir'aun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa. Saat Fir'aun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Turunlah wahyu Allah kepada Nabi Musa yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan disusul oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan. Lautan kemudian kembali seperti semula, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam di dalam lautan tersebut. Nah, sahabat seiman, baru-baru ini seorang arkeolog dapat menemukan bukti bahwa Nabi Musa dapat membelah Lautan Merah. Seorang arkeolog bernama Ron Nyak pada tahun 1988 mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Ron Nyak mengatakan bahwa bangkai kereta tempur Parao yang tenggelam di Laut Merah tersebut digunakan saat mengejar Musa bersama para pengikutnya. Fir'aun yang mengejar Nabi Musa menjadi salah satu kisah yang tertulis dalam Al-Quran. Sebab pada saat Fir'aun berusaha mengejar Nabi Musa untuk membunuhnya, justru dia yang celaka dan tenggelam hingga mati di laut. Dalam sejarah Nabi ini, Fir'aun khawatir kerajaannya akan hancur. Ron Nyak bersama para peneliti lain juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Adanya temuan tulang belulang itu memperkuat dugaan kerangka bala tentara Parao yang tenggelam di Laut Merah. Didukung juga oleh hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang ditemukan yang dinyatakan memang benar adanya. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dan kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara kisah pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, sekitar 3.500 tahun lalu. Tidak hanya tulang yang ditemukan, ada benda lain yakni poros roda salah satu kereta kuda tentara Fir'aun yang kini telah berubah menjadi batu karang. Uniknya dari beberapa bangkai kereta tadi ditemukan juga sebuah roda yang terdiri dari 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Dapatkah kita membayangkan berapa besar gaya yang diperlukan untuk bisa membelah air laut yang kedalamannya mencapai ratusan meter untuk waktu yang cukup lama? Menurut perhitungan para ahli fisika diperkirakan butuh tekanan gaya persatuan luas sebesar 2.800 Newton per meter persegi atau setidaknya diperlukan hembusan angin yang sangat kuat dengan kecepatan konstan 30 meter per detik 108 km per jam. Seorang ilmuwan bernama Cecil B. DeMille menggunakan keahlian efek khususnya sendiri. Hematnya eksodus itu dapat terjadi dimungkinkan karena adanya sejumlah pergerakan kombinasi angin dengan gelombang yang berbeda. Hal itu dikuatkan oleh para peneliti dari National Center for Atmospheric Research dan University of Colorado at Boulder. Para peneliti sekarang mengklaim telah menggunakan pemodelan komputer untuk merekonstruksi kemungkinan kombinasi angin dan gelombang dapat terjadi, sehingga mampu menciptakan lintasan di tengah laut.
Di bagian akhir dari riset mereka, eksodus Nabi Musa dan bangsa Israel diperagakan kembali di Delta Nil untuk memungkinkan orang Israel melintasi dataran berlumpur yang terbuka di tengah dasar laut sebelum gelombang kembali masuk dan menelan kavaleri Firaun. Para peneliti berteori bahwa angin timur yang kuat bertiup semalaman hingga menarik kembali air menuju laguna pantai di Mesir bagian utara. Melalui hipotesisnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa angin secara konsisten kecepatan yang bertiup dari timur di atas danau dimungkinkan telah menyapu air kembali ke pantai barat. Demikian kisah dan bukti ilmiah penemuan bahwa Nabi Musa dapat membelah Laut Merah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.